Pak Pendeta, bagaimana saya tahu bahwa malaikat itu benar-benar ada dan bukan hanya dongeng saja? Karena nyaris tidak pernah ada manusia yang bisa lihat atau ketemu malaikat sekarang ini. Mungkin saja kita tidak ketemu malaikat. Tapi ada orang juga yang bersaksi bahwa mereka ketemu malaikat. Entah benar atau tidak. Ya, saya juga baru bertemu dengan seseorang dan dia bercerita bahwa pada waktu dia bertemu dengan temannya, dia berdoa untuk temannya, tahu-tahu dia semacam ya mungkin mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan dan dia berkata pada temannya di depan, wah ibu ada malaikat yang menyertai ibu. Lalu ibu itu bilang, kok kamu tahu? Itu ada kesaksian-kesaksian mulai seperti itu. Soal benar atau tidaknya itu masalah lain. Tapi kalaupun tidak ada orang yang bertemu dengan malaikat pada masa kini, atau saudara yang bertanya pun tidak pernah ketemu malaikat, itu tidak bisa dianggap sebagai dongeng. Kenapa? Karena itu sebenarnya terletak pada masalah yang jauh lebih serius. Adalah apakah saudara mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan atau tidak? Kalau saudara percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, masalahnya di dalam Alkitab itu ada banyak bicara soal malaikat. Kalau menyangkali keberadaan malaikat sama dengan meruntuhkan kepercayaan kepada Alkitab sebagai firman Allah. Jikalau Alkitab firman Allah dan Alkitab bicara tentang malaikat, maka itu berarti malaikat sungguh ada. Malaikat ini disebut dalam perjanjian lama itu 108 kali. Dalam perjanjian baru disebutkan 165 kali. Berarti di sepanjang Alkitab disebut sebanyak 273 kali. Dan kita punya 66 kitab, PL dan PB. Dan tentang malaikat, cerita atau catatan tentang malaikat disebutkan di dalam 34 kitab. Ya. Dengan data sebanyak itu, maka orang tidak bisa percaya Alkitab firman Allah dan menganggap keberadaan malaikat sebagai dongeng. Jikalau dia menganggap keberadaan malaikat sebagai dongeng, dia harus menolak Alkitab sebagai firman Allah. Bahkan lebih daripada itu, orang kalau tidak percaya ada malaikat, maka mestinya dia tidak boleh percaya pada Kristus. Orang yang percaya pada Kristus harus percaya kepada keberadaan malaikat. Kenapa? Karena Kristus atau Yesus itu banyak bicara juga tentang malaikat. Misalnya saja dalam Matius 13 ayat 39. Yesus mengajar, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Kalau malaikat tidak ada dan Yesus menyebutkan malaikat dalam cerita-ceritanya, ya berarti Yesusnya bohong dong. Lalu Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini pengajaran. Ya, yang tadi masih perumpamaan, ini pengajaran langsung. Nah, kalau malaikat tidak ada, maka ajaran Yesus patut diragukan dan dibuang. Dan kepercayaan kepada Yesus juga harus dibuang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, dia orang benar, dia orang jujur, apa yang dikatakannya adalah kebenaran, dan dia bicara soal malaikat, maka kita harus percaya malaikat itu ada, sekalipun tidak ada satu orang pun melihat malaikat. Itu sama kan? Kita percaya ada Allah, tapi siapa pernah lihat Allah? Kan gak pernah ada. Kecuali Allah berinkarnasi dalam Kristus Yesus, dia dapat dilihat, dia dapat diraba, dapat disentuh. Tapi Allah di dalam keadaan yang sesungguhnya, yang adalah roh, tidak ada orang bisa pernah melihat Allah. Tapi tidak melihat Allah, tapi kan kita percaya Allah ada. Ya, sama seperti orang tidak bisa meraba cinta itu seperti apa, tapi kan percaya ada cinta. Kita tidak tahu kemerdekaan itu bentuknya segitiga, bulat atau lonjong, tapi kita percaya bahwa ada yang namanya kemerdekaan, ada yang namanya kebebasan. Nah, karena itu tidak semua keberadaan harus berbentuk fisik. Dan harus bisa dilihat. Satu hari ada profesor ateis mengajar di muka kelas. Lalu dia bilang, para mahasiswa sekalian, saya mau tanya,
Siapa di antara kalian pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada mahasiswa angkat tangan. Akhirnya profesor itu bilang begini, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat, Tuhan Allah tidak pernah diraba, maka kesimpulan saya, Tuhan Allah tidak ada. Any question? Seorang mahasiswa Kristen bilang, Prof, saya tidak mau bertanya menanggapi profesor. Saya hanya minta izin untuk bicara dengan teman-teman saya. Boleh? Oh boleh. Akhirnya mahasiswa Kristen itu maju. Dan dia bilang, teman-teman, saya mau mengajukan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Pertama, siapa di antara teman-teman pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara teman-teman pernah raba otak profesor ini? Tidak ada. Nah, karena otak profesor ini tidak pernah dilihat, 1, dan otak profesor ini tidak pernah diraba, 2, kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Begitu kan? Jadi tidak dilihat, tidak diraba, tidak berarti tidak ada. Listrik itu ada, kita semua akui. Ya, tapi siapa pernah lihat listrik? Tidak ada orang pernah lihat listrik. Yang kita lihat selalu akibat dari listrik. Akibat dari listrik, lampu menyala. Akibat dari listrik, setrika panas. Akibat dari listrik, mikrofon berbunyi. Akibat listrik macam-macam. Tapi listriknya itu lonjong ke bulat ke segitiga kan tidak ada yang pernah lihat. Tapi karena tidak pernah dilihat, lalu tidak percaya dia ada. Coba kau pegang kabel telanjang coba. Ya, nanti kau langsung sadar memang membuat pengakuan iman bahwa listrik itu ada. Ya kan? Tidak terlihat, tapi ada. Nah, karena itulah kita tidak bisa menolak sebuah keyakinan atau keberadaan yang dinyatakan kitab suci hanya karena tidak pernah mempunyai pengalaman melihat atau meraba. Kalau kita orang beriman, asal kitab suci mengatakan demikian, dan asal Tuhan kita pun mengatakan demikian, maka harusnya kita percaya keberadaan malaikat itu, walaupun tak pernah melihat atau berjumpa mereka. Jadi, menurut saya, data kitab suci lebih dari cukup untuk meyakinkan kita sebagai orang beriman bahwa malaikat itu ada. Ya.